yaitu pada Al-Baqarah 183 sampai 187. Puasa ini merupakan juga syariat Nabi terdahulu. Makanya disebutkan di sini pada Al-Baqarah 183 pertama kali Allah turunkan di Madinah tahun kedua Hijriah. Ya. Diturunkan di Madinah tahun kedua Hijriah, yang mana selama Rasul tinggal di Mekah 13 tahun belum ada kewajiban puasa Ramadan. Belum ada tuh. Nanti setelah beliau hijrah ke Madinah, tahun pertama di Madinah pun belum ada puasa. Jadi 14 tahun tuh, bukan cuma 13 tahun. Ya 13 tahun di Mekah. Nanti 1 tahun di Madinah belum puasa juga tuh. Masuk tahun kedua Hijriah. Sekarang kan 1445 Hijriah. Masuk tahun kedua Hijriah, mulailah turun ayat-ayat Al-Baqarah 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa diwajibkan kepada nabi dan umat terdahulu. Jadi karena semua nabi beragama Islam, maka mereka juga ada syariat puasa, ada syariat sholat, ada syariat zakat. Sama itu, mau Nabi Nuh, mau Nabi Ibrahim, mau Nabi Musa, atau Nabi Isa terakhir sebelum Nabi Muhammad, semua ada syariat puasa. Di sini tercatat oleh Imam Ibnu Katsir dalam sejarahnya, beliau katakan bahwa ya, waqad kana fi ibtida'il Islam, pada permulaan Islam diutus kepada para nabi terdahulu. Nih, waqad kana hadza fi ibtida'il Islam. Jadi agama Islam yang Allah turunkan kepada Nabi Adam, kepada Nabi Nuh, terus ya sumuna min kulli syahrin salasata ayyam. Semua nabi paling tidak punya syariat berpuasa 3 hari setiap bulan. Dan puasa 3 hari setiap bulan ini pun sudah diadopsi menjadi puasa kita. Betul? 3 hari diadopsi menjadi puasa kita. Puasa sunnah tapi. Nabi Daud juga ada puasa Nabi Daud. Sehari puasa, sehari libur. Betul? Itu pun udah diadopsi juga menjadi syariat kita. Jadi syariat umat Islam terakhir Nabi Muhammad ini pelengkap daripada syariat terdahulu. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir, summa nusikha dzalik bisaum syahri Ramadan. Kemudian digantikan oleh Allah hukumnya, tadinya puasa 3 hari para nabi-nabi itu menjadi puasa sebulan penuh. Makanya puasa sebulan itu kalau kita jalankan itu pahalanya 300 hari. Kata Rasul begitu. Lalu kita tambah 6 hari bulan Syawal 60 kali. Berarti sama aja kita puasa setahun penuh. Ya, Masya Allah tuh. Baik. Ini ada di sini nih. Walam yazal haza masyru'an, yang mana puasa 3 hari ini sudah menjadi syariat min zamanin Nuh, dari sejak zaman Nabi Nuh. Ya, ila anna sakhallahu dzalik bisiyam syahri Ramadan, sampai diganti hukumnya oleh Allah menjadi puasa bulan Ramadan. Jadi kita ini Pak sedang menjalankan estafet keimanan, estafet syariat Nabi terdahulu, yang semua Nabi itu beragama Islam. Ya,
Adik-adik tolong jangan mondar-mandir, adik-adik. Hadirin, ini perlu dipahami dulu nih bahwa jadi syariat para nabi itu sebagaimana Allah katakan dalam ini, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Karena puasa itu udah disyariatkan kepada nabi dan umat min qablikum sebelum kita. Udah ada itu. Kenapa mereka punya syariat puasa? Ini jawabannya berkaitan dengan masalah akidah, hadirin. Jadi tidak semudah itu membahas Ramadan 183 Al-Baqarah, nggak semudah wahai orang beriman, kamu wajib puasa. Sebagian puasa diwajibkan kepada orang sebelum kamu supaya kamu menjadi orang bertakwa. Tidak semudah itu. Ternyata di dalamnya ada satu akidah, keyakinan bahwa para nabi semua beragama Islam sehingga mereka punya syariat puasa. Ya. Nah, hadirin, para nabi beragama Islam sehingga mereka punya syariat puasa. Minimal berapa hari tadi? 3 hari. Ini kalau mau diperdalam, Masya Allah, kita membuka seluk-beluk Al-Quran. Kalau para nabi itu, mana dalilnya Ustadz agama Islam? Kan penting banget berarti. Bukan sekedar kita ingin berpuasa Ramadan menjalankan ritual, berbuka, qiyamul lail, taraweh lagi, kemudian takjilan, gini gitu dan macam-macam. Bukan itu saja, tapi ingin mengokohkan keyakinan kita kalau satu-satunya agama yang Allah utus ini cuma Islam. Partai boleh beda, pilihan boleh beda, ya, tapi agama nggak berbeda. Yang di luar Islam finally-nya tuh neraka gitu loh, kan nggak main-main. Nih contohnya, dalilnya satu, ya, Nabi Adam agama Islam, Al-Hajj 78. 2, Nabi Nuh agama Islam, Yunus 72. Kemudian Ibrahim dan Yakub agama Islam, Al-Baqarah 132. Kemudian siapa lagi? Sulaiman agama Islam, An-Naml 44. Tuh kebesaran ya. Duh, ngantuk Pak. Tahajudnya kelamaan Pak. Ya, insya Allah capek-capeknya antum diberi pahala oleh Allah ya. Ngantuknya lagi ngaji pun dapat pahala Pak, ketimbang ngantuknya di depan televisi, hadirin. Masya Allah. Kalau ini kelihatan nggak? Ya. Kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf agama Islam, ada dalam surat Yusuf ayat 101. Kemudian yang keenam, Musa agama Islam, ada dalam Al-Maidah 111. Hah? Bukan, maaf, Yunus 84. Kemudian ketujuh, Nabi Isa beragama Islam yang membawa kitab Injil yang disebut sebagai agama Kristen. Yesus Kristus dibantah oleh Allah, beliau Islam. Pengikutnya yang pertama kali menghafal Injil, mendapat pelajaran Injil, mengaku semua beragama Islam. Ini ada dalam surat Al-Maidah 111. Kemudian kedelapan, agama di sisi Allah cuma Islam. Ali Imran 19. Inna dina indallahi Islam. Kemudian penolakan
penolakan agama selain Islam di akhirat. Ini sensitif masalah kebahagiaan kita di akhirat. Ali Imran 85. Kemudian ke-10, kita diperintahkan untuk menjalankan Islam secara totalitas. Ya, secara totalitas ini ada dalam Al-Baqarah 208. Semuanya berkaitan dengan Islam. Sebegitu detailnya pembahasan masalah Ramadan, bukan sekedar puasa, tapi Allah ingin mengukuhkan ini loh agama satu-satunya itu. Ya, kalau mau dibuka nih dari surat Al-Hajj-nya itu ayat 78, Allah berfirman di sini, ya wajahidu fillahi haqqa jihadihi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Saya singkat, ikutilah agama bapak kalian Ibrahim. Tuh. Ya, mana tadi? Millata abikum, kok nggak ada? Nih dia. Aduh. Millata abikum Ibrahim. Ikutilah agama kakek kalian Ibrahim. Huwa sammakumul muslimin. Allah sudah memberi nama kalian orang-orang muslim min qablu, sejak zaman Adam. Wa fi hadza, dan juga dalam Al-Qur'an ini terakhir. Kemudian Nabi Nuh beragama Islam dalam surat apa tadi? Yunus surat ke-10 pada ayat ke-72. Ya, Allah berfirman ketika Nabi Nuh berkata, fa in tawallaitum, wahai kaumku, kalau kalian berpaling daripada dakwahku, fama sa'altukum min ajrin, aku tidak pernah minta upah dari kalian. In ajriya illa 'ala Allah, yang memberikan upah ganjaran pahala kepadaku hanya Allah. Wa umirtu, dan aku hanya diperintah an akuna minal muslimin, hanya untuk menjadi orang muslim. Nabi Ibrahim, bahkan Yahudi dan Nasrani, kan Nabi Ibrahim sebagai kakek kita nih Pak. Nabi Ibrahim itulah puncak daripada kenapa disebut bapaknya para nabi, karena nasab yang paling gampang didapati dari Nabi Ibrahim. Dari sinilah keturunan Nabi Muhammad, dari sinilah keturunannya Bani Israel. Nabi Muhammad keturunan siapa? Ismail. Bani Israel keturunan siapa? Ishak. Dari istri Bunda Hajar yang ini dari Bunda Sarah. Yahudi dan Nasrani mengklaim, mereka mengklaim Ibrahim adalah siapa? Ibrahim adalah agama Yahudi dan Nasrani. Dibantah oleh Allah. Oke, kalau tadi kan saya tuliskan Al-Baqarah 132. Ini dalam Ali Imran, coba kita lihat pada ayat ke berapa, 67-nya. Apa itu? Allah bantah, ya. Bukanlah Nabi Ibrahim itu Yahudi wala Nasrani. Nih. Ya. Tuh, Ali Imran 67, Ali Imran 68. Maka Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan. Langsung dibantah oleh Allah tuh. Ini tegas banget nih. Maka Ibrahim, bukanlah kakek kalian Ibrahim itu Yahudiyan, agama Yahudi, wala Nasraniyan, bukan Nasrani. Walakin kana hanifan muslima, akan tetapi beliau adalah orang yang hanif, yang berakidah lurus, musliman, muslim. Ditambah lagi tadi dengan apa yang saya tulis tuh dalam Al-Baqarah 132. Coba kita buka Al-Baqarah 132-nya. Jadi rupanya untuk meyakinkan bahwa baginda Ibrahim itu bukan Yahudi, bukan Nasrani, ada beberapa ayat menjelaskan itu, termasuk ini, ya.
Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub. Nabi Ibrahim memberikan wasiat serta cucunya Nabi Ya'qub memberikan wasiat kepada anak-anak mereka. Ya baniya, wahai putraku, innallaha astafa lakumuddin. Sungguh Allah telah pilih agama Islam ini untuk kalian. Fala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati illa wa antum muslimun. Kemudian Nabi siapa lagi tadi? Ya, Nabi Sulaiman, An-Naml 44. Ketika Ratu Bilqis sudah mau masuk Islam, beliau berkata, "Wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin." Saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman yang udah masuk Islam sebelumnya. Lillahi rabbil alamin, hanya karena Allah Tuhan semesta alam. Gitu. Mana sih surat An-Naml tuh? Nih, ayat 44 ya. Kita ambil penggalan terakhirnya saja, perkataan Ratu Bilqis nih. Ya, ratu di negeri Sabak yang masuk Islam karena melihat kehebatan kerajaan Nabi Sulaiman. Sehingga sana kursinya Ratu Bilqis udah dibawa dulu tuh ke Palestina sebelum Ratu Bilqis sampai ke sana. Melihat keadaan demikian, ya, akhirnya Ratu Bilqis berkata, Rabbi, ya Allah Tuhanku, inni zolamtu nafsi, sungguh aku telah menzolimi diriku, wa aslamtu ma'a Sulaiman, dan saya masuk Islam bersama Nabi Sulaiman, lillahi rabbil alamin, karena Allah semata Tuhan semesta alam. Kita patut bangga nih Bapak Ibu, kita dipilih bukan siapa-siapa jadi orang Islam. Jangan lepas ini Pak. Baik, kemudian siapa lagi? Nabi Yusuf. Nih, dalam surat Yusuf ayat 101. Ya, ketika Nabi Yusuf berkata, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadis. Mana Yusuf? Nih. Ya Allah, Engkau Tuhanku yang telah memberikan kerajaan Mesir ini, pemerintahan. Ini termasuk rajanya saat itu. Rabbi, ya Allah Tuhanku, qad ataitani, sungguh Engkau telah berikan aku minal mulki, daripada kerajaan semesir ini, wa 'allamtani min ta'wilil ahadis, dan Engkau mengajarkan aku bisa mengartikan mimpi-mimpi. Fatiras samawati wal ard, Engkaulah pencipta langit dan bumi. Anta waliyyi fid dunya wal akhirah, Engkaulah penolong aku dalam kehidupan dunia dan akhirat. Apa kata Nabi Yusuf? Tawaffani musliman, matikan aku dalam keadaan muslim, wa alhiqni bis solihin, dan golongkan aku menjadi orang-orang soleh ya Allah. Jelas banget perkataan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi siapa lagi hadirin? Ya, Nabi Musa. Apalagi Nabi Musa nih yang kisahnya paling banyak dalam Al-Quran. Dari seluruh Nabi yang ada dalam Al-Quran dikisahkan, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Zakaria, Nabi fulan-fulan, yang paling banyak Bapak Ibu Nabi Musa. Makanya beliau dipilih oleh Allah untuk ada sharing kepada Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'raj. Kata Nabi Musa, wahai Muhammad, umatmu tidak mampu sholat 50 waktu. Itu kalau diiyakan sama Nabi Musa, udah terima sholat 50 waktu. Nggak cukup waktu kita Pak, mau ke kantor. Nggak cukup waktu mau ke bengkel, mau ke ini itu. Coba Pak dihitung. Kalau sholat kita sehari semalam 50 waktu, berarti setiap berapa jam kita sholat? Akhirnya sampai turun-turun. Nah, itulah Nabi Musa nih. Coba kita buka ayatnya dalam Yunus pada ayat 84. Wa qala Musa, berkatalah Nabi Musa, ya qaumi, wahai kaumku, in kuntum amantum billah. Mana tadi? Ayat 84 nih. Wa qala Musa, ya qaumi, Nabi Musa berkata, wahai kaumku, in kuntum amantum billah, kalau kalian betul-betul beriman kepada Allah, fa alaihi tawakkalu, mesti kalian bertawakal hanya kepada Allah. In kuntum muslimin, kalau betul-betul kamu orang muslim. Semuanya begitu ayat-ayatnya. Nabi Musa loh yang punya kitab Taurat. Inilah batilnya agama Yahudi itu.
yang menjadi musuh ternama, musuh terbesar Allah dan Rasulnya saat ini. Semua agama diacak-acak sama Yahudi. Memang Allah berikan kepada mereka kelebihan, cerdas-cerdas orangnya, pinter-pinter, sampai ekonomi mereka menguasai semua negara. Para banker terkenal Pak, semuanya Yahudi itu Pak, yang tinggal di Amerika. Amerika pun settingannya Yahudi, semua presidennya Yahudi, keturunannya Yahudi. Sebegitu kuatnya Allah jadikan Yahudi itu sebagai cobaan bagi umat Islam akhir zaman. Kayaknya di antara kita Pak nggak yang terlepas dari produk Yahudi. Apa? Handphone antum apa? iPhone, Samsung. Ini apa ini? Semuanya ada. Apa itu? Paling tidak ada di dalamnya itu dari hasil teknologinya orang-orang Yahudi. Baik hadirin, kemudian siapa lagi? Nabi Isa. Ini yang punya kitab Injil. Tadi Nabi Musa, ya, yang punya syariat kitab Taurat. Sekarang Nabi Isa nih dalam Al-Maidah 111-nya. Wa id awhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku ilhamkan, kata Allah, ketika aku berikan petunjuk kepada murid-murid ternama Nabi Isa, penerima pengajaran kitab Injil yang pertama kali. Ya, wa id auhaitu ilal hawariyin, dan ingatlah ketika aku memberikan ilham kepada para pengikut Nabi Musa al-hawariyin, an aminu bi, supaya mereka beriman kepada aku, wa bi rasuli, dan beriman kepada rasulku. Qalu, semua murid Nabi Isa berkata, amanna, kami beriman ya Allah, washhad, dan saksikanlah, bi annana muslimun, bukan nasraniyun, bi annana muslimun. Jelas banget Pak, dengan Ramadan ini sebenarnya bukan cuma masalah puasa, bukan cuma masalah terawehan, bukan cuma masalah kita mau dengerin ceramah teraweh, bukan cuma kita mau takjilan, sahuran lagi, bukan itu Pak. Tujuannya itu pengukuhan kekuatan iman kita, supaya kita yakin ini agama satu-satunya. Kita cuma mati mau bawa ini Pak. Oke lah, Anda menang pilpres, silakan euforia gitu. Tapi iman nggak boleh goyah ini. Apalagi yang merasa sedih gitu gara-gara quick count-nya apa tuh, udah tampil duluan, sedih gitu. Kenapa sedih Pak? Udah, kita percaya dengan takdir Allah. Nanti hisapnya di sisi Allah semua. Siapa yang jujur, siapa yang tidak, siapa yang curangnya, kan begitu. Yang penting iman kita jangan goyah nih. Kan banyak hati-hati gundah nih Pak, apalagi di medsos. Para jemaah, semua takdir Allah berlaku, baik buruknya berlaku. Dah, jalankan saja, ya, nggak usah ada kecemasan apa-apa. Kalau kita tidak mampu untuk mengatasi semuanya ada kezoliman, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik hadirin, nah kemudian nilai tertinggi itu hadirin, ini sudah nih Ali Imran 19 sudah pada gampang ya Pak, kita paham itu, inna dina indallahil Islam. Kemudian penolakan agama selain Islam, Ali Imran 85, wa may yabtaghi ghairal islam dina, siapa yang menganut agama selain Islam, falay yuqbala minhu, enggak bakal diterima. Terus Al-Baqarah 208, jalankan Islam secara totalitas, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, masuklah ke dalam Islam, jalankan Islam secara kafah, secara keseluruhan. Para jemaah, jadi kita kembali ini. Jadi diwajibkannya tahun kedua Hijriah puasa ini tahun kedua Hijriah, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wafat tahun 11. Jadi beliau menjalankan ibadah Ramadan hanya 9 tahun Pak, 9 kali. Tahun kedua 1 beliau mulai menjalankan tuh, tahun ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9, ke-10. Ke-11 nggak dihitung Ustaz, ke-11 meninggal bulan Rabiul Awal tanggal 12. Jadi belum masuk bulan Ramadan, bulan ke-9, bulan ketiga tahun 11 Hijriah sudah meninggal dunia.
Jadi beliau hanya 9 kali itu menjalankan ibadah Ramadan. Tapi apa yang kita maksudkan di sini? Beliau cuma 9 kali Pak menjalankan Ramadan. Nih, siapa nih abang-abang yang umur 30 tahun aja? Anda udah melebihi puasanya dari puasa Nabi berapa tahun dikurangi masa baligh? 15 tahun. Nabi cuma 9 tahun. Maksud saya apa? Ketika Allah firmankan dalam Al-Baqarah 183 tadi, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian berpuasa sampai kepada la'allakum tattaqun. Ini loh Pak tujuannya, supaya menjadi orang bertakwa. Kalau tadi masalahnya diwajibkan oleh Allah kepada Nabi sebelum kita, di situ kita bicarakan semua Nabi beragama Islam. Kita harus yakin dengan iman dan Islam kita ini. Endingnya terakhir la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang bertakwa. Karena iman aja nggak cukup tanpa takwa. Banyak hadis yang kita dapetin dalam Sahih Bukhari, orang beriman masuk neraka. Itu saya dapati Sahih Bukhari Pak, dari nomor 44 sampai nomor 7012 sampai 6000 sekian. Ada semua hadisnya itu. Ada orang Islam masuk neraka. Berarti dia orang Islam, orang beriman yang belum bertakwa itu. Makanya ini la'allakum tattaqun betul-betul harus diinikan dengan puasa Ramadan itu, dan harus bisa. Di atas kertas ayatnya nggak berubah nih Pak. Ayat suci mana bisa berubah? Emangnya ayat konstitusi? Pak, ayat suci bisa berubah? Gini deh, ini kan ayatnya terkenal nih, Bapak Ibu hafal. Qul ya ayyuhal kafirun. Ada yang berani robah Pak? Ustadz, kulnya nggak usah deh Ustadz, susah itu. Langsung aja deh, ya ayyuhal kafirun, kufur. Cuma satu kata aja tuh, qul. Ayat suci mah nggak bakal berubah sampai hari kiamat. Ini ayat-ayat Ramadan dan hadis-hadis Ramadan itu aja Pak. Makan sahur, terawih lagi, hadisnya itu aja tuh. Ayatnya tadi udah kita tulis 183 sampai berapa? 187. Ayatnya itu aja tuh. Yang harus berubah apa? Takwa kita. Rasul ibadah puasa cuma 9 tahun, tetapi apa? Saya mau kasih tahu di sini, maksud pembicaraan saya adalah beliau cuma ibadah puasa 9 kali 9 tahun, tetapi imbas ataupun efek, kok tetapi efek daripada ketakwaan Nabi, ya, efek dari ketakwaan beliau bisa kita rasakan sampai hari ini. Orangnya udah meninggal 1400 tahun yang lalu. Itu kan Nabi Muhammad Ustadz. Oke, tinggalkan Nabi Muhammad. Orang biasa sekarang. Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nawawi. Siapa yang tidak kenal beliau? Udah meninggal 1200 tahun yang lalu. Imam Nawawi meninggal 800 tahun yang lalu. Namanya masih disebut. Nasihatnya masih disebut. Kitabnya masih dipelajari. Itu sisi ketakwaannya. Jadi hadirin, sebenarnya kalau kita bahas masalah ketakwaan, ini negeri Indonesia akan jadi baik cuma dengan belajar sebulan di bulan Ramadan. Jadi gimana itu? Daripada hadirin, ya, apa berarti definisi takwa kalau menurut puasa Ramadan ini? Ustadz, nggak usah ngajarin jamaah at-taqwa lah. At-taqwa ini namanya udah takwa Ustadz, pakai diajarin pula. Sama juga antum nih ngajarin ikan berenang gitu. Sama juga membubuhi garam ke lautan. Ya udah deh, selesai aja deh Pak. Ini kan jamaah takwa nih, udah pada bertakwa semua nih. Hadirin, takwa itu apa berarti? Menjalankan, harus bisa. Saya bicara pun harus bisa menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Lihat, bukan memberikan mudarat untuk orang lain. Orang takwa itu bagus kepada Allah, bagus kepada manusia, dan dia bisa memberikan manfaat.
Kecil banyaknya manfaat yang ia berikan untuk orang lain itu relatif. Makin dia kencang ketakwaannya, kayak Nabi Muhammad, kayak para sahabat. Orangnya udah nggak ada. Ibarat peribahasa katakan apa? Macan harimau mati meninggalkan belangnya. Kulitnya bisa dipakai dinikmati jadi keindahan baju. Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan ketakwaannya, Pak. Coba berbanding 360 derajat Fir'aun. Terkenal juga tuh Abu Jahal, Abu Lahab, bahkan diabadikan. Tabbat yada abi lahabiu, diabadikan, tapi efek bukan ketakwaannya, imbas ke apanya? Kejahatan, Pak. Nah, nanti hadirin kalau kita mendapatkan nilai takwa, kita bisa lihat dari diri kita tuh. Kita menjalankan maksimal perintah Allah, menjauhkan maksimal larangan Allah, dan kita bisa bermanfaat untuk orang lain di lingkungan kita, semampu kita. Ada secara kasat mata nih orang tidak memberikan manfaat kepada orang lain. Mohon maaf, contohnya gini, kalau DKM kan emang ini memberikan manfaat, Pak. Makanya antum kalau punya visi misi yang terbaik untuk Masjid At-Taqwa bisa lebih maju, rebutlah kursi Parlemen At-Taqwa gitu kan. Ya kan para DKM kan yang bisa apa? Nih, taklim ini, ustadz ini, cari yang terbaik. Itu kan? Itu kan ada manajemennya. Ya kayak bernegara juga. Ya. Itu kan kelihatan tuh warga At-Taqwa nih, wah ini kelihatan memberikan manfaatnya. Karena Pak, orang yang bukan DKM mana dia berpikir untuk kemaslahatan masjid, WC-nya kotor atau gimana pun dia nggak tahu tuh. Tapi pengurus, wah WC ini kurang bersih, nanti kasih tahu sama merbotnya begini-begini, tempat wudhunya enak, nyaman, ruangannya kayak begini, adem, peaceful, clean, kan enak tuh kita pakai ibadah. Itu namanya memberikan manfaat kepada lingkungan. Contohnya DKM. Ada, kan nggak semua orang jadi DKM, Pak. Kepengurusan ada berapa semuanya? Nggak semua warga takwa kan? Ustadz gimana Ustadz? Saya nggak bisa berikan apa Ustadz, saya bukan anggota masjid, bukan apa, anggota pengurus masjid, bukan ini itu. Tetap bisa, Pak. Apa? Transfer? Transfer mah udah pasti itu, kelihatan, Pak. Ini yang saya maksudkan, ada warga yang dia tidak kelihatan memberikan manfaatnya kepada orang lain. Mungkin dia malu, mungkin segan bergaul sama ahli masjid. Kalau transfer kan kelihatan juga. Apalagi kalau transfernya gede. Ya, DKM akan mengadakan i'tikaf, perlu makan sahur. Dah, makan sahur selama 10 terakhir Ramadan saya yang jamin, saya yang tanggung, 20 juta gitu. Kan kelihatan itu. Ada orang Islam, Pak, yang dia pemalu, orang Islam yang mungkin nggak gaul sama kita, jarang ke masjid, tapi dia dengan berusaha untuk ketakwaannya juga bisa memberikan imbas kebaikan kepada orang lain. Minimal apa? Nggak kelihatan, nggak tampak. Didoakan orang lain. Ya Allah, kasihanilah warga At-Taqwa, ya Allah. Berikan kebaikan kepada mereka, kerjaan mereka, rumah tangga mereka, anak-anak mereka, ya Allah. Engkau pilih menjadi anak-anak yang soleh soleha. Kan nggak kelihatan tuh, Pak. Dia nggak mau ke masjid juga tuh. Tapi ada nilai takwanya di situ. Sekecil-kecil nilai takwa pasti bisa berimbas kebaikan untuk orang lain. Apalagi doa, nggak kelihatan tapi besar nilainya. Cuma kita sayangkan kalau dia nggak ke masjid. Cuma dia mendoakan orang lain, itu juga imbas ketakwaan yang paling kecil. Nggak kelihatan. Nah, hadirin para jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kemudian ya, ini mumpung Ramadan, ya, mumpung Ramadan masih ada, Ramadan tuh akan datang kurang lebih 23-24 hari lagi. Saya ingetin nih, apa? Bagi Bapak Ibu siapa yang masih punya apa? Hutang puasa tahun kemarin, tolong dikodok. Atau ini sajalah, ngapain nulis lagi? Udah saya tulis sih sebenarnya.
Nih, sebelum masuk 1 Ramadan, siapa yang Bapak Ibu punya hutang puasa, tolong dikodok. Kalau Anda tidak mengkodok sampai 11 Maret, sampai 12 Maret nanti, punya 4 konsekuensi. Yang pertama, Anda berdosa. Yang kedua, suami atau kepala keluarga ikut berdosa. Yang ketiga, berapa hari yang Anda belum kodok, padahal diberikan waktu berapa lama? Berapa lama? 1 tahun. Ya, hutang puasa karena menstruasi, kayak ibu-ibu nih yang masih aktif masa haidnya, ada 7 hari menstruasi belum dikodok sampai 1 Maret nanti, 11 Maret nanti atau 12 Maret, dia berdosa. Suaminya, kepala keluarganya juga berdosa karena tidak mengingatkan. Yang ketiga, wajib bayar fidyah. 1 harinya 1 mud, 1 mud, 1 on. 1 on kita bulatkan 1 liter. Yang keempat, tetap wajib kodok ditambah dengan hutang tahun ini bila ada. Jadi kalau tahun kemarin nggak puasa 7 hari belum dikodok, tahun ini hutang 7 hari lagi, jadi 14 hari. Cuma yang kena fidyah, cuma yang tahun kemarin. Gitu. Ingat Bapak Ibu, nih. Saya agak jauh dikit nih, agak jauh gini, bahwa kaidah hutang ibadah kepada Allah. Jadi kewajiban yang sudah wajib kita jalankan, nggak kita jalankan, itu jadi hutang. Kaidah hutang ibadah kepada Allah bukan buatan ulama, tapi ini langsung merupakan hadis Nabi. Contoh kaidah yang dibuat oleh ulama, ad-darurat tubihul mahzurat. Perkara darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Kayak kita nggak ada air, boleh pakai apa? Debu, tayamum. Di hutan Pak, kita sendirian di hutan, nggak ada makanan, nggak ada minuman, akhirnya cari air apa? Ada padasan, ada mata air, kita minum. Lapar, nggak ada makanan sama sekali. Daun-daunan kita makan juga, akhirnya muntah-muntah, mabok. Ternyata daunnya beracun. Ada celeng lewat, boleh tak diambil? Boleh dibunuh? Boleh dimakan? Boleh. Tapi makannya jangan banyak-banyak Pak, jangan sampai kenyang. Sekedar masuk aja sekepel gitu. Sekepel banyak ya? Boleh makan daging babi saat itu karena darurat. Itu kaidahnya buatan ulama. Banyak kan kaidah kayak begitu. Seperti al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Hukum itu berdasarkan alasannya. Demikian juga tarkul adah adawah, meninggalkan kebiasaan bisa jadi permusuhan. Itu kaidah dari ulama. Tapi kaidah hutang kepada Allah itu bukan dari ulama, langsung dari hadis Nabi, Sahih Bukhari 1852. Maksudnya apa? Kalau kita udah wajib ibadah, enggak melaksanakan itu, jadi hutang. Bapak Ibu, Anda tahun kemarin di ATM masih ada 100 juta. Anda ingat belum dibayarkan zakat 2,5%-nya. Tahun ini bukan cuma 2,5%, dikodok yang tahun kemarin dan tahun sekarang jadi 5%. 100 juta 5%-nya berapa? 5 juta. Seharusnya 2,5 juta kan, 2,5%. Ini karena tahun kemarin dia tidak membayar zakat, maka tahun ini jadi double. Kalau uangnya 1 miliar, kan kalau yang punya 1 miliar setahunnya keluar berapa? 25 juta. Karena tahun kemarin belum dibayarkan zakat malnya, tahun ini double, dikodok jadi 50 juta. Pak, coba dengar. Anda yang kerja, Anda yang dagang, Anda yang buka usaha, Anda yang bekerja di perusahaan ini, perusahaan itu, Anda yang berbisnis, capek-capek Anda, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang. Harta-harta Anda, demi Allah, kalau udah di atas 85 gram emas, harga emas 85 gram, yang 2,5%-nya tuh bukan milik Anda. Anda punya 100 juta, 2,5 jutanya bukan milik Anda. Anda punya 200 juta, 5 jutanya bukan milik Anda. Anda punya 1 M, 25 jutanya bukan milik Anda. Tapi milik siapa?
Allah dan Rasulnya yang harus diberikan kepada para mustahikin. Jadi makanya tuh kalau ada pemerintahan Islam itu ada secara sistematiknya itu terorganisir. Didatengin tuh orang-orang kaya di Yaman, di Najd, di Irak. Kambingmu udah berapa nih? 100. Keluarkan zakatnya. Berarti 102 ekor. Ontamu sudah berapa tuh? Ontak saya ada nih 50. Kasih 2 ekor ontak. Jadi kalau ontak itu 25 ekor kena 1 ontak. Ya, kalau kambing 10 kambing 1 kambing. Itu didatangi oleh petugas-petugas Rasul. Kenapa? Onta Anda yang 25, 1 ekornya itu bukan milik Anda, milik Allah dan Rasulnya. Makanya diambil sama petugas zakat. Kambing Anda yang 40 ekor itu bukan milik Anda, satunya milik siapa? Ustadz, bisa nggak Ustadz saya akal-akalin? Kan kambing saya ini Ustadz kena zakatnya bulan Ramadan. Sekarang udah 40 ekor nih Ustadz. Sekarang bulan Sya'ban nih. Ramadan masih ada 24 hari lagi. Saya jual 3 ekor deh Ustadz. Dari 40 ekor dijual 3 tinggal berapa? Tinggal 37. Kena zakat nggak kalau masuk 1 Ramadan nanti? Nggak kena memang. Betul. Anda nggak berdosa, tapi pelit banget loh. Ngakal-ngakalin apa? Hukum Allah. Boleh, tapi nggak berdosa besar. Tapi dibilang pelit banget, ngakal-ngakalin hukum. Gitu. Ya emang boleh sih, bagaimana lagi? Ya, tapi ya gitu, ya pelit. Nah hadirin, lihat nih kaidahnya nih. Makanya sering saya sampaikan begini Bapak Ibu. Pak, Anda yang punya hutang puasa wajib qada nggak tadi? Wajib. Saya tanya, sholat dengan puasa tinggi mana derajatnya? Sholat sama puasa tinggi mana? Puasa aja wajib diqada, apalagi? Nah, statement mengqada sholat yang pernah ditinggalin itu punya madhab salafus soleh, murid para sahabat Nabi. Sepakat orang yang pernah ninggalin sholat wajib qada, yang nggak bilang wajib qada itu bukan madhabnya salafus soleh. Ini bukan kata saya nih, bisa saya buktikan kitab-kitabnya. Mau berapa kitab fikih bisa saya tampilkan insya Allah. Dengan kata-kata para ulama itu sendiri, seorang yang pernah ninggalin sholat karena sengaja wajib bertobat dan mengkodok sholatnya sekalipun pernah ninggalin 50 tahun, kecuali meninggalkan sholat gara-gara 1 menstruasi, tidak mengkodok sholat tapi dia mengkodok puasa, nifas, tidak mengkodok sholat tapi dia mengkodok puasa, anak kecil, orang gila, mu'allaf orang baru masuk Islam nggak wajib kodok. Koh baru masuk Islam koh, iya Ustadz, kodok koh 40 tahun yang lalu. Nggak jadi dia Ustadz, balik lagi ke Kristen. Jadi mu'alaf tidak mengkodok. Ini lihat statementnya nih, hadis Sahih Bukhari 1852. Ya Masya Allah, la quwata illa billah. Bapak Ibu sekalian, ini yang saya sampaikan, saya bertanggung jawab di hadapan Allah. Ini bukan fatwa dari saya, ini cuma saya nukil perkataan para murid sahabat Nabi yang ilmunya dengan Nabi berjarak cuma 1 orang 2 orang. Sertifikat ilmu hadis saya Bapak Ibu, saya hitung sampai ke Rasul itu 37 orang. Saya belajar daripada guru saya Syekh Nizamuddin Syamzi, beliau daripada Syekh Salimullah Khan, beliau daripada Syekh Anwar Syah Kashmiri, beliau daripada Syekh Abdul Aziz Ganggowi, beliau daripada Syekhul Hind, beliau daripada Syekh Ubaidillah Sindi, beliau daripada Syekh Waliullah Dehlawi, beliau daripada Syekh Pulang-Pulang sampai Imam Nawawi, sampai ke Imam Syafi'i, sampai ke Rasul 37. Ini ulama yang mengatakan wajib qada sholat, jarak ilmunya dengan Nabi cuma 1. Udah azan? Hah? Sudah? Ada yang bertanyakan dulu Pak sampai sini? Ya. Apa Mas? Antum kan nengok ke orang. Nanya apa? Iya, puasa sunnah diniatin puasa wajib, betul, boleh. Contohnya Senin Kemis.
Anda nggak usah niat puasa sunnah, tapi kalau punya hutang puasa, niatin aja puasa kodok. Malam harinya atau ketika makan sahur, saya niat puasa kodok wajib. Nanti otomatis hari Seninnya dapat pahala sunnah juga. Yang berdosa itu Anda punya hutang puasa wajib, niatin puasa sunnah Senin. Itu nggak masuk kaidahnya. Hutang yang wajib dibayar ditinggalin, yang sunnah dijalanin. Ibaratnya bertetangga punya hutang sama tetangga 10 juta, dia beli LED di depan tetangga yang hukumnya nggak sunnah juga. Tetangga ngelihat, ente kan punya utang, kenapa beli ini? Begini otaknya berarti. Ya, baik, gitu. Sudah? Apa? Ya. Apa? Ya. Harus apa? Tidak. Pak, mending menjalankan kodok sholat yang udah dulu. Contohnya Ustadz, saya inget deh Ustadz, sejak SMA sampai kuliah 5 semester saya nggak sholat Ustadz. Saya bertobatnya gara-gara motor saya tabrakan Ustadz. Hampir kepala saya klinis kontainer, di situ saya bertobat. Akhirnya saya rajin sholat. Ini cerita seorang begitu. Lalu saya kodok gimana Ustadz? Ya udah, masa balik Anda 15 tahun sampai semester 5 itu berapa tahun berarti? 5 tahun katakan, sampai umur 20 baru dia sholat. Berarti 5 tahun itu dikodok. Cara kodoknya bebas, udah bebas roaming. Sholat pagi boleh malam, sholat malam boleh siang, begitu. Yang penting dicatat terus sampai 5 tahun. Kenapa? Karena kata Nabi, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang kepada Allah wajib dibayar tuh. Fadainullah, hutang ibadah kepada Allah, ahaqqu, lebih berhak, ayyuqda, untuk dikodok, dibayar. Jadi seseorang boleh menjalankan sebelum sholat subuh, sholat apanya? Sholat kodoknya dulu. Sebelum zuhur, kodoknya dulu. Sebelum asar, kodoknya. Boleh dikumpulkan satu waktu sebelum tidur. Ya, sebelum tidur diniat. Saya niat kodok sholat subuh, kodok sholat zuhur, asar, maghrib, isya. Catat tahun 1998 gitu. Sampai 5 tahunan. Ingat Pak, ini bukan fatwa saya. Saya mesti memberikan data dan fakta ilmiahnya. Ini bukan hoax. Jangan nanti Anda salah merekap. Kok jadi ke sana? Nih, ini kita para ulamanya nih. Ya, saya buktikan dulu. Kalau wajib, jadi logikanya begini. Logikanya itu, analoginya, kalau puasa aja wajib dikodok, apalagi sholat. Fajumhuruhum, maka mayoritas ulama qalu, berkata, yajibu, wajib, alaihi, kepada seseorang, qada'u, mengkodok, jami'i sholawati, semua sholatnya, allati tarokaha, yang pernah ditinggalkan, ba'dal bulugh, setelah usia baligh, walau kanat, sekalipun sholat yang ditinggalin, aksar, lebih banyak, min khamsina sanatan, dari 50 tahun tidak pernah sholat, wajib kodok. 50 tahun ada tuh. Wahada madhab Malik, ini madhabnya Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Yang ilmu beliau dengan Rasul jaraknya cuma 2 orang. Beliau belajar daripada Imam Alqamah, dari Abdullah bin Umar, Rasulullah. Wa Abi Hanifah, Imam Abu Hanifah lebih senior. Ini harusnya nulisnya Imam Abu Hanifah dulu. Keliru nih, kebalik. Ya mungkin komputernya atau gimana. Imam Abu Hanifah lebih senior dari Imam Malik, kelahiran 80 Hijriah. Guru beliau kepada Rasul cuma jarak 1 orang. Beliau ngajinya daripada sahabat Anas bin Malik, Rasulullah. Beliau ngajinya daripada sahabat Huzaifah ibnul Yaman, Rasulullah. Wa Syafi'i, dan imam kita Syafi'i. Wa Ahmad, dan Imam Ahmad. Fajami'u haulail a'immatil arba'ah, semua ulama 4 madhab salafus saleh muttafiqun, sepakat, ala annahu yajib, dalam hal ini adalah wajib, alaihi qada, mengkodoknya. Gitu Pak, ini lebih baik ketimbang kita ngikut kata orang nggak usah kodok, cukup sholat sunnah aja diperbanyak. Tidak sah. Kata Imam Nawawi, yang memperbanyak sholat sunnah ketika dia punya hutang sholat yang dulu, itu batil. Bukan kata saya, kata Imam Nawawi. Bisa saya buktikan kitabnya. Kalau Anda mau menunggu, saya buka kitabnya. Tapi kan nggak mau menunggu kan Pak? Dia yang nawarin, yang jawab. Ya. Misalkan mau sholat pada dia berjamaah, atau misalkan ada kelompok
Gimana maksudnya? Membayar berdoanya kita ikut berjamaah, misalkan setelah sholat kan ada yang bikin sholat lagi. Boleh. Boleh dijamaahkan. Karena syarat sholat berjamaah nggak mesti sama niatnya. Asal jangan dibuat-buat. Saya sholat ba'diyah isya. Antum sholat isya'nya. Bang, saya udah sholat nih isya'nya. Antum belum sholat kan isya. Saya sholat ba'diyahnya deh 4 rakaat. Antum jadi makmum. Itu nggak boleh. Tapi kalau saya lagi sholat ba'diyah isya, tiba-tiba antum ngikut di belakang, itu sah. Hadis Imam Ahmad. Jadi jawabannya boleh kalau antum niat qada, ada jamaah kedua antum ikut, silakan. Antum niatnya qada. Sholat berjamaah ini nggak mesti sama niatnya imam dan makmum ketika mereka sudah sholat masing-masing. Kita tinggal masuk. Kita kan sering lihat tuh. Kita baru datang nih, udah terlambat sholat, gitu kan? Ada orang lagi sholat. Kita nggak tahu niatnya kan? Ternyata dia sholat sunnah, tetap sah. Asal tidak boleh dari awal takbir. Ya udah saya niat ba'diyah sunnah. Antum niatnya apa? Wajib, tidak boleh. Jadi kalau kita mau menemani, saya udah sholat isya, saya menemani lagi, nah niatnya tetap sholat isya. Dan itu jadi pahala apa? Sunnah. Hadis derajatnya sahih, riwayat Imam Ibnu Hibban. Gitu. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ini diantaranya sekelumit daripada pembahasan tentang puasa Ramadan. Semoga Allah Ta'ala pelihara iman Islam kita, dijadikan kita menjadi hamba-hamba bertakwa oleh Allah Ta'ala untuk persiapan bekal setelah kehidupan di dunia ini. Amin ya rabbal alamin. Kekurangan dimaafkan dan kita akhiri saja dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.